Dalamnya seperti ini guys. Jadi kayak Nah, di sini ruangannya. Ini makam waliullah Syekhuna Holil Bangkalan. Jadi tepatnya sebelah ini. Nah, salah satu karomahnya dari Syekhuna Holil Bangkalan ini, beliau bisa, ini salah satu karomah dari Syekhuna Holil ya, bisa bicara dengan rajungan kepiting, itu salah satunya. Terus juga bisa menyembuhkan orang sakit seketika, itu juga salah satu karomah dari Syekhuna Holil Bangkalan. Dan ada juga karomahnya yang bisa melihat arah kiblat. Nah, juga bisa melihat arah kiblat, itu salah satu karomah dari Syekhuna Holil. Dan juga bisa, karomahnya juga bisa ke Mekah naik daunnya aren. Jadi beliau ke Mekah dengan naik daun aren, salah satu karomahnya. Nah, lokasinya ini di Bangkalan, disebut Martajasa. Oke guys, contohnya sebelah sana, itu salah satu karomah dari Syekhuna Holil. Nah ini guys, sudah nyampe di lokasi makam Pujuk Sara. Jadi ini mengikuti tur religi se-Madura. Lokasi makam sebelah sana. Sebelah sana jemaah sudah pada masuk semua guys. Nah ini pintu masuknya, pintu masuknya Pujuk Sara. Alhamdulillah kita sudah sampai di Pujuk Sara. Pujuk Sara ada dua, Sayyid Putih sama Sayyid Abdul. Di sini ada dua makam. Satunya Sayyid Abdullah sama Sayyid Putih. Salah satu karomah dari Syarifuddin. Salah satu karomahnya beliau adalah ketika ada hujan deras, jadi beliau bajunya tidak basah. Itu salah satu karomah dari Syekh Syarifuddin. Jadi salah satu karomahnya ketika ada hujan deras, bajunya tidak basah. Oke, sekian, terima kasih. Kita lanjut menuju Arus Baya. Di sana nanti ada makom Pujuk Air Mata sama Pragolbu. Pragolbu yakni Pujuk Ongki. Alhamdulillah kita sudah nyampe Arus Baya. Kita sudah nyampe di makam agung. Nah, kita sudah nyampe di makam agung. Di sini ada makam agung Pragolbu sama Rakoro sama Pratanu. Jadi ada 3 makam. Ada Pragolbu sama Pratanu sama Rakoro. Ini makam-makam kerajaan. Kita langsung masuk saja. Di sini tempatnya cukup enak dan sejuk. Untuk wisata religi di sini sangat nyaman karena tempatnya ada di persawahan. Yang dimaksud dengan
makam agung, makamnya para raja-raja di Bangkalan. Kita sudah mau sampai lokasi makam. Di sini tempatnya cukup sejuk guys, nyaman buat peziarah di sini cukup nyaman karena tempatnya sejuk. Nah, ini makam Rakoro. Di sini nih ada makam Rakoro. Nah, makam Pragalbu sendiri ada di sebelah sini. Untuk karomahnya nanti kita lanjut, kita tanya lagi untuk karomahnya nanti. Habis ini nanti kita baru mengetahui karomahnya. Alhamdulillah kita sudah sampai di makam agung Pragalbu Pucuk Ongku. Singkat cerita, kenapa dinamakan Pucuk Ongku? Karena pada zaman dulu Raja Pragalbu ini dulunya Hindu, terus baru masuk Islam karena membaca syahadat dari Sunan Kudus, diajari oleh Sunan Kudus, terus beliau diajari membaca syahadat dengan mengangguk-ngangguk. Itulah singkat cerita dari Raden Pragalbu. Raden Pragalbu di sini ada putranya Rapratanu sama Rakoro. Makamnya ada di sebelah sana. Oke, sekian, terima kasih. Kita lanjut ke Pucuk Air Mata. Jadi di Pucuk Air Mata ini sedikit naik tangga. Tangganya lumayan tinggi, mungkin sekitar 20 meter tangganya. Yuk kita naik. Kalau kita tetap aja gitu. Ganyek kalaknya. Wes lah mari cukur keker. Wes. Keker gi kudu lek alak ya. Bentar lagi mau nyampe guys di lokasi makam. Dituutnya. Hai guys, Cukup melelahkan guys untuk menuju lokasi makam, soalnya naik tangganya sekitar 20 meter. Tempatnya cukup bagus. Mata aja. Apa berdampak? Nah, ini makamnya Syarifah Ambami Pucuk Air Mata, istri pertama dari Cakraningrat. Dulu konon ceritanya Syarifah Ambami ini ditinggal sama Cakraningrat sampai bertahun-tahun, dan beliau bertapa sampai bertahun-tahun lamanya. Akhirnya beliau menyesal karena bertapa tidak meninggalkan sang suami. Jadi beliau menyesal dengan menangis terus. Jadilah dinamakan Pucuk Air Mata.
jadi air matanya mengalir terus. Itu air mata. Oke. Sekian, terima kasih. Kita lanjut menuju Pamekasan. Oke, siap. Oke, let's go. Alhamdulillah, perjalanan demi perjalanan cukup melelahkan, tapi tetap juga nanti menuju Sumeneb. Ini sudah nyampe Pamekasan, Syekh 7 Tompeng Batu Ampar. Jadi lokasinya seperti ini. Makamnya di sebelah sini. Meski jalannya cukup melelahkan, tapi insya Allah membawa berkah. Amin 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 ya robbal alamin. Nah, pagi ini menuju makam Bintara Saud di Sumeneb Astateki. Jadi lokasinya seperti ini guys, makamnya. Di sini makam para raja-raja juga, raja-raja Sumeneb. Nah, ini gapuranya seperti ini. Oh, ada yang lagi foto guys. Syuting dulu guys. Ini sudah sampai di makam Bintara Saud. Di sini juga banyak makam para raja-raja dan keturunannya. Alhamdulillah, perjalanan 1 malam 2 hari. Semoga masih diberi kesehatan dan kelancaran dalam perjalanan. Habis dari sini nanti menuju Syekh Yusuf Telango. Jadi insya Allah nanti naik kapal lagi, kapal kecil. Salah satu karomah dari makam Bintara Saud adalah waktu di dalam kandungan bisa menjawab salam dari seorang tamu yang dari luar. Jadi makanya dinamakan makam Bintara Saud. Jadi bisa karomah, salah satu karomahnya bisa menjawab salam waktu kecil masih di dalam perut. Oke, sekian, kita lanjut ke Syekh Yusuf Telango. Ini juga ada makam Sayyid Abdurrahman. Salah satu karomah dari beliau adalah bisa menulis Al-Quran dalam 1 hari. Jadi itu salah satu karomah dari Sayyid Abdurrahman. Dan juga bisa menemukan makam Syekh Yusuf yang ada di Telango. Jadi itu salah satu karomah dari beliau, Sayyid Abdurrahman, yang juga ada di Astateki. Ini sudah nyampe pelabuhan Kalianget menuju Telango, menuju Syekh Yusuf. Makamnya ada di sebelah sana. Di sini pelabuhan Kalianget. Kita nyebrang naik kapal besar bisa, juga naik kapal kecil juga bisa. Naik kapal besar. Tapi kita kayaknya naik kapal kecil. Kayaknya sih. Ini menuju Syekh Yusuf Telango. Menuju makamnya Syekh Yusuf Telango dari pelabuhan Kalianget. Itu kapal bot ya. Sampai tinggal kapal lagi. Di sini di Kalianget ini guys,
Ada macam-macam kapal, yang kecil ada, yang besar ada, khusus yang Pulau Jawa ada. Alhamdulillah kita sudah nyampe di Telangok. Tadi dari sana Kalianget, pelabuhan Kalianget menuju Telangok. Jadi sudah sampai di Telangok. Ini guys. Nah, sudah sampai, itu perahunya tadi dibawa perahu kecil yang 3. Dibawa perahu kecil 3. Oke.